Kalau cepat ngomong susah, aduh. Biar nggak macet apa, aduh apa lagi nih. Aduh, duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang nonton video ini dan balik lagi bersama aku, Ana. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas tentang sejarah. Lebih tepatnya sejarah Islam ya, tapi nggak juga, misteri juga ada di sini gitu. Dan kali ini datang dari negara, kali ini datang dari Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di suku Minangkabau ya. Oke, buat kalian yang penasaran, jangan lewatkan video ini karena ini penting banget guys, buat orang Sumatera Barat ini kayaknya penting banget gitu. Jadi aku pengen ngupas ini khusus untuk negara, kok negara terus sih, khusus untuk warga Sumatera Barat. Tapi sebelum mulai nih kali ini aku bakalan perkenalkan sebuah Instagram, itu @luckystore.na, dimana di sini buat kalian yang perlu ataupun ngebutuhin yang namanya lagi nyari-nyari kaos polosan gitu, karena sekarang kaos polos lagi viral banget guys. Ya, kalian bisa dapetin di Instagramnya @luckystore.na. Di sana menjual berbagai macam keperluan cowok, terutama yang menjual kaos polosan dengan harga murah banget, cuma 45.000 aja ya, untuk satu gitu. Tapi kalau kalian pengen banyak, kalau ambil partai itu harganya lebih murah lagi guys. Dan nanti kalian akan berhubungan langsung dengan aku karena aku ownernya. Ya udah, sampai bertemu aja. Nah, silakan langsung kalian klik gitu kan, kalian follow dan kalian order barang sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak order, semakin murah. Nah, tanpa berlama lagi, langsung aja kita mulai diskusi kali ini. Bukan diskusi ya, langsung aja kita mulai bercerita hari ini. Sekarang, kalian pernah dengar negeri Opir yang terdapat dalam kitab, di mana negeri Opir ini adalah sebuah negeri yang dipenuhi dengan emas? Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang hal itu. Negeri ini merupakan penghasil emas terbesar di dunia, sampai-sampai dikisahkan dalam sebuah kisah Nabi Sulaiman, bahwasanya Nabi Sulaiman juga pernah menerima emas ataupun barang-barang berharga lainnya dari negeri Opir ini nih guys. Nabi Sulaiman menerima ini dari seorang raja yang bernama Raja Hiram yang berkuasa antara 980 sampai 947 sebelum Masehi. Raja Hiram ini adalah seorang raja dari kerajaan Venesia dari Tirus, yaitu sekarang sebuah wilayah yang berada di selatan Lebanon. Nah, keterampilan maritim dari kerajaan Venesia ini mengejutkan Raja Solomon ataupun Nabi Sulaiman nih guys. Dan akhirnya Nabi Sulaiman menyuruh Raja Hiram ini untuk mengirimkan tukang kayu dari Venesia ini dan pelaut veteran untuk bergabung dengan armadanya di negeri Opir di tahun 945 sebelum Masehi. Sampai sekarang tidak ada yang tahu keberadaan dari negeri Opir ini ada di mana. Dan secara geografis, Opir ini disamakan dengan Tanah Put yang terdapat di daerah Bengkulu nih guys. Kedua negeri ini yaitu negeri Opir dan Put ini berada jauh ke tenggara, di mana kapal mulai berlabuh yaitu di Laut Merah, menuju ke timur dan pelayaran berlangsung selama 3 tahun dalam kedua misi tersebut. Barang-barang yang dibawa oleh orang-orang Mesir dari negeri Opir ini kurang lebih sama dengan yang dibawa orang-orang tersebut dari negeri Put ini guys. Pada waktu itu Nabi Sulaiman menerima kargo berupa emas, perak, berlian, mutiara, kayu algum, gading, kera, dan juga burung merak setiap 3 tahunnya. Namun di mana letak dari negeri Opir dan negeri Put ini sampai sekarang masih menjadi teka-teki di para ilmuwan-ilmuwan dunia. Dan untuk keberadaan dari negeri Opir ini disebutkan dalam beberapa kitab suci, yaitu kitab suci Yahudi, Yunani, dan juga kitab suci yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 81 yang artinya adalah, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 81. Memang sebenarnya tidak disebutkan negeri Opir itu ada di mana, namun dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya negeri yang kami berkati. Dan ayat itu menerangkan tentang keterkaitan antara kapal-kapal armada yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dengan sebuah wilayah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau pada masa kini, upeti yang diberikan kepada Nabi Sulaiman tersebut adalah sebesar 60 triliun dolar Amerika Serikat, atau jika dirupiahkan itu
Misalnya $1 sekarang adalah 15.000. Coba aja kalian kalikan berapa. Oke, kita anggap aja $1 itu adalah 13.000 ya. Misal 13.000, jangan 15.000. Kebanyakan, nanti kalian pusing. 13.000 $1 dikalikan dengan 60 triliun dan hasilnya adalah 780.000 triliun. Nolnya berapa? Pusing kan? Pada waktu itu, mungkin hanya negeri Opir aja yang memiliki kekayaan dengan jumlah yang cukup banyak dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Tapi, yang jadi pertanyaan sekarang itu adalah, di manakah negeri Opir itu? Ini yang bikin aku penasaran gitu. Aku penelitian ini udah berapa ya? Udah seminggu kali ya, udah seminggu, tapi bahannya nggak ketemu-ketemu guys. Susah kali gitu. Kayaknya nggak ada tempat pasti yang menjelaskan tentang negeri Opirnya ada di mana. Tapi, ada satu bukti yang menjelaskan bahwasanya negeri Opir ini ada di Minangkabau nih. Ada di Minangkabau gitu. Kalian dengerin ini guys. Banyak teori-teori yang mengatakan bahwasanya negeri Opir ini ada di Afrika, India, Sri Lanka, dan juga ada di negara Filipina. Terus, bagaimana dengan negeri Opir yang ada di Sumatera? Tepatnya di Sumatera Barat ya. Kita pernah mendengar yang namanya negeri Opir ataupun Gunung Opir ya. Gunung Opir, Opir ini berarti emas, seperti gunung emas. Nah, di Sumatera Barat ada sebuah gunung yang namanya itu adalah Gunung Opir. Oleh karena itu, karena di Sumatera Barat ada yang namanya Gunung Opir, makanya para ahli berpendapat bahwasanya negeri Opir yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah yang ada di Pulau Sumatera, guys. Jadi sebenarnya semua sumbangan emas yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman itu berasal dari negeri Opir yang ada di Sumatera Barat, katanya kayak gitu. Dan lebih tepatnya lagi, terdapat di barisan pegunungan yang namanya itu adalah Bukit Barisan. Dan di sana terdapat sebuah gunung yang namanya adalah Gunung Talamau. So, apa sih yang menarik dari Gunung Talamau ini? Nah, Gunung Talamau ini zaman dahulu itu namanya adalah Gunung Opir, guys. Dan mengenai penukaran nama dari Gunung Talamau ini menjadi Gunung Opir tersebut, belum ada sejarah yang merangkum tentang pergantian nama dari gunung itu. Gunung Talamau atau Gunung Opir ini merupakan sebuah gunung yang berada di garis khatulistiwa dan juga merupakan gunung tertinggi di Sumatera Barat. Gunung ini terletak di Kabupaten Pasaman Barat, tepatnya di Kota Pasaman, dan berada di sebelah Gunung Pasaman yang berada di sisi barat daya. Nah, perlu untuk menjadi kita ketahui bersama bahwasanya Pulau Sumatera pada zaman dahulu itu diberi nama dengan Suwarna Dwipa. Suwarna ini adalah emas, sedangkan Dwipa ini adalah pulau. Suwarna Dwipa ini merupakan bahasa Sanskerta yang artinya adalah pulau emas, seperti yang tertera pada Prasasti Nalanda pada tahun 860 Masehi. Dan selain itu, Sumatera Barat ini juga dikenal dengan Suwarna Bumi. Suwarna ini adalah emas, sedangkan bumi itu adalah tanah. Jadi tanah yang menghasilkan emas. Jadi sangat jelas bukti yang menjelaskan tentang kedua nama Sumatera itu pada masa lalu, menjelaskan tentang kandungan alam yang terdapat di Pulau Sumatera itu akan emas, sangat kaya. Sebelum Belanda, Jepang, dan Inggris datang, bahkan jauh sebelum Portugis dan Spanyol datang ke Nusantara ini, Indonesia sudah kaya akan emas. Mereka sudah membuat pertambangan lebih dari 1000 tahun sebelum terjadi penjajahan oleh negeri-negeri penjajah. Selain situs tambang, banyak arkeolog ataupun juga para peneliti menemukan artefak-artefak yang berbahan dasar emas seperti mahkota, tempat peribadatan, dan juga perhiasan-perhiasan yang terbuat dari mutiara maupun dari emas. Masih mengenai Gunung Opir ataupun Gunung Talamau yang memiliki ketinggian 2.919 meter dan merupakan salah satu gunung dengan jenis ultra ribu, juga memiliki cerita misteri. Gunung yang memiliki puncak dengan nama Puncak Trimarta ini termasuk ke dalam tipe gunung api yang tidak aktif. Terkadang sering terjadi fenomena unik di puncak Gunung Marta ini. Pada arah barat daya dari puncak, terdapat tanah lapang di mana pohon-pohon tersebut tidak terlalu rapat dan tidak terlalu tinggi, yang bernama Padang Siranjano. Dan di wilayah puncak itu, Puncak Trimarta ini terdapat beberapa telaga. Dan orang-orang lokal mengatakan bahwasanya jumlah telaga yang ada di Puncak Trimarta ini sebanyak angka mistis, yaitu 13 ya. Jadi di antaranya tersebut bernama Telaga Putih Sangkabulan. Pada beberapa waktu lalu di tahun 2017, tepatnya di bulan Januari, warga Pasaman tersebut dihebohkan dengan adanya sebuah kilatan cahaya yang terdapat di puncak Trimarta ini pada Gunung Talamau ini, guys.
Kelihatan cahaya tersebut kelihatan sangat jelas dari ibu kota Pasaman, yaitu Simpang 4. Dan warga sempat menduga bahwasanya Gunung Talamau atau Gunung Opir ini akan meletus dan terjadi abu vulkanik. Namun hal itu dibantah oleh BPBD Kabupaten Pasaman Barat. BPBD Kabupaten Pasaman Barat tersebut mengimbau kepada warga untuk tidak panik dengan kondisi seperti itu, karena belum tahu pasti akibat dari kilatan cahaya tersebut muncul di puncak Gunung Talamau. Berdasarkan keterangan dari vulkanologi dan BMKG, tidak ada keterangan gempa bumi ataupun bencana alam lainnya. Dan sampai sekarang, cahaya yang terdapat di puncak Trimarta di Gunung Talamau ini masih menjadi misteri dan belum terpecahkan sampai sekarang. Orang-orang menyimpulkan bahwasanya itu bisa aja terjadi karena adanya gelombang elektromagnetik ataupun kejadian alami dari alam berupa blue jets atau semburan biru. Atau bisa juga fenomena alam lainnya, yaitu disebut juga dengan Elves, di mana Elves ini adalah kilatan emisi ataupun gangguan frekuensi sangat rendah akibat sumber pulsa elektromagnetik. So guys, jadi sebenarnya di mana letak dari negeri Opir ini dan sampai sekarang belum juga terpecahkan. Sumatera Barat menjadi salah satu nominasi yang muncul karena di Sumatera Barat tersebut, tepatnya di kota Pasaman Barat itu ada sebuah gunung Talamau atau disebut juga dengan Gunung Opir, dan kebetulan pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu ada sebuah tempat yang namanya Gunung Opir yang merupakan sumber kekayaan yang dikirimkan oleh Raja Venesia itu kepada Nabi Sulaiman, berasal dari negeri Opir gitu. Kebetulan nama gunung yang ada di Sumatera Barat tersebut adalah Gunung Opir. Oleh karena itu makanya dihubungkan ataupun cocoklogi ya istilahnya dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu menurut aku aja gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya negeri Opir ini ada di Timur Tengah. Yang paling menarik lagi, karena aku tinggal di Sumatera Barat, dan kebetulan ada sumber yang mengatakan bahwasanya negeri Opir ini ada di Sumatera Barat, tepatnya di Pasaman Barat. Nah, untuk itu diangkatlah materi ini menjadi sebuah rangkuman yang belum sebenarnya rangkuman ini belum sangat belum pas gitu, tapi aku pengen banget beberkan ke kalian gitu. Kalau kalian tahu tentang peristiwa ini, tentang materi ini, silahkan kalian komen di bawah, dan kalau kurang ataupun informasi yang aku dapatkan tersebut kurang, silahkan kalian tambahkan di bawah, dan apa yang kalian tahu tentang negeri Opir yang merupakan sumber tambang emas dari Nabi Sulaiman. Oke guys, mungkin demikian dulu pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau aku ada video terbaru tiap minggunya. Dan sekarang aku bakal update 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Kalian doain semoga aku bisa dan channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Oke, sampai bertemu di minggu depan. Bye-bye. Love you. Oke. Sekedar menjadi informasi aja bagi kita, bahwasanya orang Minang adalah orang yang pertama kali menempati jantung kerajaan Sriwijaya di kota Palembang.